Setiap hati punya cerita, setiap cerita menyimpan misteri, dan disinilah semuanya bertemu. Selamat datang di SHM, Suara Hati dan Misteri. Sebelum mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, karena dukunganmu adalah cahaya bagi kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Rara. Aku lahir dan besar di sebuah kampung kecil di pinggiran Yogyakarta. Rumahku sederhana, berdinding anyaman bambu dengan lantai tanah yang dingin setiap pagi. Meski begitu, aku selalu merasa hangat karena ada ibu dan adikku Dinda. Pagi di kampung selalu ramai dengan suara ayam berkokok, aroma nasi hangat dari dapur tetangga, dan anak-anak kecil berlarian ke sekolah. Aku sendiri baru saja lulus SMA. Setiap hari aku membantu ibu berjualan sayur di pasar tradisional. Kami punya warung kecil di pojok pasar, tempat orang-orang datang membeli cabai, tomat, dan bawang. Hidup kami sederhana, tapi cukup. Aku sering bercanda dengan ibu saat menata sayur, atau tertawa bersama Dinda yang kadang ikut membantu sambil belajar berhitung dengan menulis angka di kertas bekas bungkus belanjaan. Aku punya satu impian, melanjutkan kuliah. Sejak dulu, aku suka membaca buku yang kupinjam dari perpustakaan sekolah. Aku ingin jadi seseorang yang berguna, yang bisa membanggakan ibu. Meski tahu keadaan ekonomi keluarga kami pas-pasan, aku selalu menyimpan mimpi itu di hati. Hari itu, setelah selesai berjualan, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit sore. Awan berwarna oranye bergulung di balik gunung, angin membawa aroma sawah yang basah setelah hujan siang tadi. Aku tersenyum kecil dan berkata pada ibu, "Bu, suatu hari nanti aku ingin usaha sendiri, Bu, biar ibu bisa berhenti jualan di pasar." Ibu hanya menatapku dengan senyum hangat, lalu mengusap kepalaku. Insya Allah, nak, asal kamu sungguh-sungguh, jalan itu pasti ada. Pagi itu, aku terbangun oleh suara ayam jantan yang berkokok keras dari kandang tetangga. Cahaya matahari menembus celah dinding bambu rumah kami, membentuk garis-garis tipis di lantai tanah. Aku bangun perlahan, lalu melihat ibu sudah sibuk menyalakan tungku. Rara, tolong bangunkan Dinda. Nanti kesiangan sekolah. Aku mengangguk, lalu menghampiri Dinda yang masih terlelap dengan seragam sekolahnya tergantung rapi di dinding. Setelah semua siap, aku, ibu, dan Dinda berangkat ke pasar. Jalan setapak menuju pasar melewati sawah yang luas. Udara pagi terasa sejuk, kabut tipis masih menggantung, dan para petani mulai turun ke ladang. Aku selalu suka suasana ini. Kampungku terasa damai meski sederhana. Di pasar, warung kecil kami mulai ramai. Ibu melayani pembeli, sementara aku menata cabai, tomat, dan bawang. Aku tak boleh mengeluh, sebab aku tahu inilah sumber nafkah keluarga kami. Di sela kesibukan, aku sering melihat teman-teman sebayaku yang sudah bekerja di kota. Mereka datang ke pasar dengan motor baru, pakaian rapi, dan cerita-cerita tentang kehidupan di luar kampung. Ada rasa iri kecil di hatiku, tapi juga jadi semangat untuk bermimpi lebih tinggi. Sepulang dari pasar, aku membantu Dinda mengerjakan PR. Adikku itu masih duduk di kelas 5 SD, tapi sudah cerdas sekali. Ia sering bilang, "Mbak, nanti kalau aku besar, aku ingin jadi dokter, biar bisa nolong ibu kalau sakit." Aku tersenyum, lalu mengelus rambutnya. "Kalau kamu rajin belajar, Dinda, insya Allah bisa. Mbak akan dukung kamu terus." Hari-hari seperti itu selalu membuatku merasa kuat. Hidup memang sederhana, tapi penuh cinta. Aku tidak pernah membayangkan bahwa semua ini bisa berubah begitu cepat. Hujan turun deras di kampungku. Suara air menetes di atap seng rumah kami. Sesekali angin masuk lewat celah dinding bambu. Aku duduk di kamar kecilku dengan lampu minyak yang redup, membuka sebuah buku lusuh yang selalu kusebut buku harian impian.
Di dalamnya, aku menulis semua cita-citaku. Halaman pertama berbunyi, "Suatu hari, aku akan kuliah. Aku ingin menjadi orang sukses, memiliki toko sendiri, dan mengangkat derajat keluargaku." Aku tersenyum membaca tulisan itu. Walau sadar sulit, aku percaya setiap mimpi harus dimulai dari keyakinan. Sambil menulis, aku mendengar suara ibu dan Dinda di ruang depan. Ibu sedang bercerita tentang masa mudanya yang dulu ingin jadi guru, tapi tak kesampaian karena keadaan ekonomi. Suaranya lembut, tapi ada nada sedih yang berusaha ia sembunyikan. Hatiku bertekad, aku tidak ingin mimpi-mimpi kami hanya berhenti jadi cerita. Pagi itu, matahari baru naik ketika aku dan ibu sudah bersiap ke pasar. Udara masih sejuk, jalanan kampung basah oleh embun, dan suara motor lalu lalang terdengar dari kejauhan. Seperti biasa, aku menuntun gerobak kecil berisi sayuran yang akan kami jual. Hari itu terasa berbeda. Pasar lebih sepi dari biasanya. Beberapa pembeli hanya lewat tanpa singgah. Aku perhatikan wajah ibu mulai gusar ketika sayuran masih menumpuk menjelang siang. "Ibu, tenang saja. Mungkin nanti sore masih ada yang beli," kataku mencoba menenangkan. Namun, keadaan justru memburuk. Harga sayuran tiba-tiba jatuh karena banyak pedagang besar dari kota membawa stok lebih murah. Pembeli lebih memilih beralih ke mereka. Aku bisa melihat wajah ibu yang murung, tangannya gemetar saat menghitung hasil jualan yang sangat sedikit. Sejak ibu sakit, aku tahu tidak ada lagi waktu untuk menunda. Fajar baru menyingsin ketika aku sudah berkeliling kampung, mengetuk satu persatu pintu rumah tetangga. "Permisi Bu, ada yang butuh bantuan cuci baju atau bersih-bersih rumah? Saya bisa membantu?" tanyaku dengan suara penuh harap. Sebagian tersenyum ramah, sebagian hanya menggeleng. Ada juga yang menatapku dengan kasihan. Aku tidak peduli. Bagiku, menahan malu lebih ringan daripada membiarkan ibu dan Dinda lapar. Alhamdulillah, seorang ibu penjual jajanan di kampung memberiku kesempatan. Ia butuh bantuan menggoreng kue dan membungkusnya setiap pagi sebelum subuh. Meski upahnya kecil, aku menerimanya dengan lapang dada. Malam itu, sebelum tidur, aku memeluk ibu yang masih lemah. "Bu, jangan khawatir. Aku sudah dapat kerja tambahan. Insya Allah kita bisa bertahan." Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rara, kamu benar. Kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga, lalu berserah padanya. Aku tidak menyadari bahwa kesulitan ini hanyalah pintu awal dari ujian yang jauh lebih besar. Beberapa hari setelah pasar sepi, kabar buruk datang bertubi-tubi. Hujan deras berhari-hari membuat banyak petani gagal panen. Sayuran yang biasanya kami jual harganya semakin jatuh. Setiap kali pulang dari pasar, hasil yang kubawa hanya cukup untuk membeli beras sekadar makan sehari. Suatu sore, ibu duduk di ruang depan sambil memegang buku catatan utang. Aku melihat wajahnya pucat. "Ra, tempo pembayaran koperasi sudah dekat. Ibu tidak tahu harus bagaimana." Aku terdiam mencoba menahan air mata. Aku tahu hutang itu tidak besar, tapi bagi kami yang penghasilannya pas-pasan, jumlah itu terasa menyesakan. Sore itu aku keluar rumah, berjalan di jalan kampung yang basah setelah hujan. Aku melihat anak-anak kecil bermain layangan, tertawa riang tanpa beban. Di dalam hati aku bertanya, mengapa beban seberat ini harus datang saat aku sedang ingin meraih mimpi? Malamnya, aku duduk di tikar sambil membuka Al-Quran kecil pemberian almarhum ayah. Aku membaca perlahan surah Al-Isyirah, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Aku berhenti sejenak, air mataku menetes. Ayat itu seperti teguran sekaligus pelukan hangat dari Allah. Aku sadar
Kesulitan hanyalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Aku menutup mushaf, lalu menatap ibu yang sedang menidurkan Dinda. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi, aku tidak boleh menyerah. Aku akan mencari cara, meski harus memulai dari nol. Keesokan paginya, aku memberanikan diri berbicara kepada ibu. Bu, izinkan aku mencoba kerja sampingan di luar pasar. Mungkin aku bisa bantu menambah penghasilan. Ibu terdiam, lalu menatapku dengan mata penuh kekhawatiran sekaligus harapan. Kalau itu memang jalanmu, Nak, pergilah. Tapi jangan pernah lupa sholat dan jangan tinggalkan doa. Hari itu, pasar lebih sepi dari biasanya. Aku dan ibu sudah menunggu sejak pagi, tapi pembeli tak kunjung datang. Hanya beberapa ikat sayuran yang laku. Selebihnya, layu begitu saja. Ibu terlihat makin letih. Wajahnya pucat. Keringat membasahi pelipisnya meski udara pagi masih dingin. Aku memegang lengannya. Bu, duduk dulu sebentar. Biar aku yang jaga warung. Ibu menggeleng, berusaha tersenyum. Tidak apa-apa, Nak. Ibu kuat. Namun, sepulang dari pasar, tubuh ibu mendadak lemah. Sesampainya di rumah, ia jatuh terduduk di tikar. Aku dan Dinda panik. Dengan terburu-buru, aku memanggil tetangga untuk membantu memanggil bidan desa. Bidan datang, memeriksa sebentar, lalu berkata, Ibu kamu kelelahan, dia harus banyak istirahat. Jangan dipaksakan berjualan dulu. hatiku tercekat. Jika ibu tidak bisa ke pasar, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Bagaimana dengan hutang koperasi? Malam itu aku duduk di samping ibu yang terbaring lemah. Dinda tidur di pangkuannya sambil menggenggam erat tangan kecil ibu. Aku menatap wajah perempuan yang sejak kecil menjadi tulang punggung hidupku. Aku mengambil wudhu, lalu sholat dengan hati bergetar. Setelah salam, aku menengadahkan tangan tinggi-tinggi, berdoa dengan air mata jatuh tanpa bisa kucegah. Ya Allah, kuatkan ibuku. Jangan biarkan beliau menanggung beban ini sendirian. Jika harus ada yang berjuang lebih keras, biarlah aku yang menanggungnya. Aku mohon, beri aku jalan keluar. Usai berdoa, aku kembali ke samping ibu. Aku menggenggam tangan ibu dengan erat, lalu meraih tangan Dinda yang mungil. Dengan suara bergetar, aku berjanji, Bu, Dinda, mulai hari ini aku yang akan jadi tulang punggung keluarga ini. Aku akan bekerja sekuat tenaga, dan aku bersumpah tak akan membiarkan kita terus hidup dalam kemiskinan. Aku akan memutus rantai ini, insya Allah. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar tapi tak sanggup berkata. Dinda menatapku polos, lalu mengangguk pelan seolah percaya penuh pada janjiku. Sejak ibu sakit, aku tahu tidak ada lagi waktu untuk menunda. Fajar baru menyingsin ketika aku sudah berkeliling kampung, mengetuk satu persatu pintu rumah tetangga. Permisi Bu, ada yang butuh bantuan cuci baju atau bersih-bersih rumah? Saya bisa membantu? Tanyaku dengan suara penuh harap. Sebagian tersenyum ramah, sebagian hanya menggeleng. Ada juga yang menatapku dengan kasihan. Aku tidak peduli. Bagiku, menahan malu lebih ringan daripada membiarkan ibu dan Dinda lapar. Alhamdulillah, seorang ibu penjual jajanan di kampung memberiku kesempatan. Ia butuh bantuan menggoreng kue dan membungkusnya setiap pagi sebelum subuh. Meski upahnya kecil, aku menerimanya dengan lapang dada. Malam itu, sebelum tidur, aku memeluk ibu yang masih lemah. Bu, jangan khawatir. Aku sudah dapat kerja tambahan. Insya Allah kita bisa bertahan. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rah, maafkan ibu. Harusnya bukan kamu yang menanggung semua ini. Aku menggenggam tangannya. Bu,
Jangan berkata begitu. Ini bukan beban, ini kehormatan. Allah menitipkan aku untuk menjaga ibu dan Dinda. Beberapa hari kemudian, aku terbiasa dengan rutinitas baru. Bangun sebelum subuh, membantu membuat kue, lalu berangkat ke pasar menjual sisa sayuran yang masih ada. Tubuhku lelah, tapi setiap kali mendengar azan subuh berkumandang, aku merasa kuat kembali. Dalam setiap sujudku, aku berdoa, "Ya Allah, aku hanya seorang gadis biasa, tapi aku ingin menjadi sekuat mungkin demi keluargaku. Jangan biarkan langkahku sia-sia." Aku tidak tahu bahwa langkah kecil ini hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih sulit dan panjang. Subuh masih gelap ketika aku sudah tiba di rumah Bu Siti, penjual kue yang memberiku pekerjaan. Asap dari wajan penggorengan mengepul, membuat mataku perih. Tangan ini terasa panas saat membalikan adonan yang mendidih dalam minyak. "Hati-hati, Rah, jangan sampai gosong," kata Bu Siti sambil cekatan membungkus kue-kue yang sudah matang. Aku mengangguk, menahan perih di jari yang terkena cipratan minyak. Sakit memang, tapi aku tak boleh menyerah, pikirku. Pagi itu, setelah kue siap, aku ikut berjualan di pasar. Awalnya aku malu menawarkan dagangan pada orang-orang yang biasa melihatku sebagai penjual sayur kecil. "Silahkan Bu, kuenya masih hangat," ucapku sambil tersenyum. Sebagian membeli, tapi sebagian lain hanya berlalu. Ada yang menatapku dengan heran, bahkan berbisik-bisik seakan mencemooh. Kasihannya Rara. Dulu cuma bantu ibunya jualan sayur, sekarang malah jadi buruh kue. Kata-kata itu menusuk, tapi aku berpura-pura tidak mendengar. Aku menunduk, terus menawarkan dengan suara lembut. Dalam hati, aku mengingat pesan ibu. Jangan pernah malu dengan pekerjaan halal, Nak. Siang harinya, tubuhku lelah luar biasa. Aku pulang dengan tangan melepuh sedikit karena minyak panas. Tapi di rumah, aku langsung tersenyum melihat wajah ibu dan Dinda. "Alhamdulillah, Bu. Hari ini kita bisa makan lebih baik," kataku sambil menunjukkan upah yang kuterima. Ibu meneteskan air mata, menggenggam tanganku yang masih merah karena luka kecil. Ra, jangan kerja terlalu keras, Nak. Aku menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Bu. Luka ini ringan. Yang penting kita bisa terus bertahan." Malam itu aku kembali berdoa dengan hati yang penuh harap. "Ya Allah, beri aku kesabaran menghadapi cemoohan. Ajari aku untuk tidak minder, karena Engkau tahu niatku hanya untuk membahagiakan keluargaku." Dan di dalam doa itu, aku merasa semakin kuat untuk menghadapi. Aku membawa sekeranjang kue yang kubuat bersama Bu Siti, ditambah beberapa ikat sayuran sisa kebun kecil di belakang rumah. Aku ingin mencoba menjualnya lebih berani, bukan hanya menunggu pembeli di pasar, tapi juga berkeliling kampung. "Silakan, Bu, kuenya masih hangat, sayurnya baru dipetik," ucapku pada seorang ibu di depan rumahnya. Awalnya, beberapa orang membeli. Aku merasa semangatku bertambah. Namun menjelang siang, panas terik membuat tubuhku hampir roboh. Keringat bercucuran, kakiku terasa gemetar. Aku berhenti sejenak di bawah pohon, meneguk air putih dari botol bekas. Saat itu, aku mendengar bisikan-bisikan dari beberapa teman sekolahku yang lewat. "Kesian ya, Rara mesti gitu-gitu aja hidupnya." Aku menunduk. Kata-kata itu terasa seperti ujian dari Allah. Aku ingin marah, tapi aku tahu, diam dan sabar adalah jawabannya. Namun ujian sesungguhnya datang sore hari. Daganganku masih banyak tersisa. Aku takut kalau tidak laku, semua kerja keras sejak subuh akan sia-sia. Dengan sisa tenaga, aku menyalakan semangatku kembali. Aku berkeliling ke gang sempit, mendatangi rumah-rumah yang jarang dikunjungi pedagang. "Silakan, Bu, kuenya tinggal sedikit lagi, murah saja," ucapku penuh harap. Alhamdulillah, beberapa orang akhirnya membeli. Meski tidak habis seluruhnya, setidaknya aku bisa membawa pulang uang tambahan untuk membeli obat ibu.
Di rumah, aku menyerahkan uang itu dengan senyum lelah. Bu, meski belum banyak, ini hasil keringatku hari ini. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rara, kamu luar biasa. Jangan menyerah, Nak. Allah pasti lihat perjuanganmu. Malam itu, aku bersujud lebih lama dari biasanya. Ya Allah, aku hampir jatuh, hampir menyerah. Tapi aku yakin Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu yang terus berusaha. Jadikan aku kuat, meski jalan ini terasa panjang. Aku tahu, ini baru permulaan.